Selamat pagi anak-anak Bu Guru yang ada di rumah kelas 4. Semoga semuanya sehat selalu ya. Pagi hari ini hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 kembali kita belajar secara online pembelajaran bahasa Indonesia, cara membuat kalimat. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat pagi hari ini kembali kami akan belajar. Mari Tuhan Yesus, Engkau yang mengajari kami, memberikan kami hikmat, supaya apa yang dapat kami pelajari dapat menjadi bekal bagi anak-anak didik kami semuanya. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Menyusun kalimat yang benar. Bagaimanakah menyusun kalimat yang benar? Bu Guru sudah membuatkan PowerPoint tentang pembelajaran kita menyusun kalimat yang benar. Tapi sebelumnya kita harus memahami dulu pengertian dari kalimat. Kalimat adalah gabungan dari beberapa kata yang mempunyai makna yang lengkap. Sedangkan pengertian dari kata adalah gabungan dari beberapa huruf atau satuan bahasa terkecil yang mempunyai makna ataupun tidak mempunyai makna yang bersifat bebas. Sedangkan pengertian huruf adalah huruf disebut juga dengan abjad atau alfabet. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, huruf adalah gambar bunyi bahasa. Nah, sekarang kita belajar apakah kalimat yang benar itu. Kalimat yang benar adalah kalimat yang sesuai dengan EYD. EYD itu adalah ejaan yang disempurnakan. Kalimat yang benar adalah kalimat yang memuat unsur-unsur penulisan kalimat, memakai tanda baca dan penulisan huruf kapital dengan benar. Kalimat yang benar menggunakan 1. Unsur-unsur kalimat efektif. 2. Menggunakan tanda baca yang benar. 3. Harus menggunakan penulisan huruf kapital atau huruf besar. Menggunakan unsur-unsur kalimat itu maksudnya unsur-unsur kalimat itu terbagi dari beberapa hal. Yang pertama, harus ada subjeknya. Subjeknya itu dilambangkan dengan S. Yang kedua adalah predikat dilambangkan dengan P. Yang ketiga adalah objek dilambangkan dengan O. Yang keempat adalah keterangan, biasanya dilambangkan dengan K. Nah, kalau disingkat, maka unsur-unsur kalimat itu biasanya disebut dengan SPOK. Nah, seperti itu ya. Lalu, kita akan perhatikan unsur subjek atau S. Subjek adalah menunjukkan si pelaku atau tokoh, atau benda, suatu hal, atau suatu masalah menurut suatu kalimat yang telah dituliskan. Contoh subjek. Subjek itu juga ada subjek tunggal dan ada subjek jamak. Kalau subjek tunggal itu yaitu saya, dia, kamu. Sedangkan subjek jamak itu adalah kamu, kalian, dan mereka. Yang kedua, unsur predikat. Predikat adalah yang menyatakan tindakan
pekerjaan, keadaan, sifat, ciri-ciri, ataupun sebuah situasi. Contoh predikat. Menyapu, menyapu itu adalah kata kerja. Mandi, mandi itu adalah juga kata kerja. Senang, senang itu kata keadaan. Lurus, kata sifat. Atau rambut lurus disebut dengan ciri-cirinya, ya. Nah, yang ketiga sekarang. Yang ketiga adalah unsur objek. Objek itu adalah hal yang dikenai pekerjaan atau tindakan yang menyatakan sifat atau keadaan ataupun juga ciri-ciri. Contoh objek. Objek pelaku. Objek pelaku ini adalah seseorang atau benda yang ikut terlibat dalam sebuah kalimat tersebut. Yang kedua, objek penderita atau benda yang dikenai langsung oleh si subjek itu atau si pelaku tersebut. Yang ketiga adalah objek pelengkap. Objek pelengkap ini kata yang mengikuti sebuah kalimat untuk melengkapi kalimat tersebut, ya. Jadi bagaimana supaya kalimat itu menjadi indah, menjadi bagus. Yang keempat sekarang. Unsur yang keempat adalah unsur keterangan. Keterangan adalah menunjukkan berbagai hal yang mengikuti sebuah kalimat supaya lebih lengkap kalimatnya. Contoh keterangan Cipocok. Cipocok itu adalah keterangan tempat. Cipocok itu adalah tempat, ya. Kita adalah Kecamatan Cipocok, sekolah kita Harapan Bangsa, ya. Terus pukul 7. Pukul 7 itu adalah keterangan waktu. Contoh lagi sedih. Itu disebut dengan keterangan sifat atau keadaan. Kalau kita buatkan kepada kalimat-kalimat ini, maka nanti akan terlihat di situ. Biasanya keterangan itu dibubuhkan di akhir kalimat ataupun di awal kalimat. Ya, contohnya, Ibu membeli ikan kemarin. Ibu itu adalah subjeknya, membelinya adalah predikat. Ikan adalah objek, kemarin itu adalah keterangan waktu. Nah, contohnya yang Bu Guru sudah buatkan di sini adalah ibu membeli sayur ke pasar. Ibu itu adalah S atau subjek, membeli adalah P, predikat, sayur adalah O, objek, sedangkan ke pasar adalah keterangan tempat. Oke, baiklah. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Tetap belajar, semangat terus walaupun masih pembelajaran online, ya anak-anak. Nah, sekarang penugasan, tuliskan 5 kalimat. Buatlah unsur-unsurnya. Seperti Bu Guru sudah buatkan contoh di atas. Ya, terus berlatih, kalian pasti bisa. Tetap semangat, sehat selalu. Biarlah kalian terus belajar di rumah menjadi masa depan kalian. God bless.